Perkenalkan, nama saya Jumratul Wusta, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 20 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam batch 1 IAIN Curug Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Amelita, Dika, Dirgahayu, Hadir. Indah, Intan, Ruba, Aidil, Hadir. Rehan, Hadir. Asrul, Zainal, Adil, Andika. Tidak ada ya? Nur Anissa Rusli, Nur Hikmah, Nur Kolbi, Nurul Afina, Nurul Islami,
barang yang seharusnya tidak dikoleksi. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, baik anak-anak, karena pekan lalu kita sudah membahas apa itu manfaat menghindari berfoya-foya, ria, sum'at, takabur, dan hasad. Maka hari ini kita akan membuat proyek, kemudian kalian presentasikan di atas. Ibu akan bagi kelompok menjadi 4. Ya, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Yang pertama ada kelompok yang khusus membahas berfoya-foya. Kelompok 2 membahas ria dan sum'ah. Kelompok 3 membahas takabur. Dan kelompok 4 membahas tentang hasad. Membagikan LKPD dan lembar kerjanya. Kelompok 1 membahas tentang berfoya-foya.
takabur. Pengertian takabur. Takabur adalah membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Sedangkan contoh takabur adalah: 1. Suka memuji diri dan membanggakan diri. Harta, ilmu, keturunan selalu ingin dipuji. 2. Memandangkan dirinya lebih sempurna dibanding siapapun. 3. Merendahkan orang lain. Pertanyaan? Baik. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari takabur? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin akan dijawab oleh Dr. Hari. Cara menghindari sifat takabur adalah: 1. Memiliki sikap rendah hati. 2. Bersyukur, menghargai dan atas semua berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghormati orang lain. Bagaimana dari mungkin itulah presentasi dari kelompok kita. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 1 dengan pembahasan berfoya-foya, silakan naik ke atas, tampilkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu berfoya-foya. Baik. Berfoya-foya adalah perilaku yang mencerminkan pemborosan dan ketidakteraturan dalam menggunakan harta, waktu, dan sumber daya. Berfoya-foya ada pun contohnya, itu 1. Konsumsi makanan berlebihan. 2. Kegiatan mewah yang tidak perlu. 3. Menumpuk harta yang tidak terpakai. Dan cara menghindarinya yaitu prioritaskan kebutuhan, buat anggaran, tetapkan batas pengeluaran, berpikir sebelum membeli, dan berpikir sebelum membeli. Nah, itu dari penjelasannya. Ada yang ingin bertanya? Baik. Saya ingin bertanya, amalan apa yang bisa membuat kita mencegah dari berfoya-foya? Saya akan menjawab, yaitu membiasakan bersedekah dan membantu fakir miskin. Jadi, bagaimana kalau seseorang tidak sanggup untuk bersedekah? Baik, saya akan menjawabnya. Bersedekah itu tidak perlu dengan uang ataupun harta. Bersedekah bisa saja dengan senyuman. Misalnya menyapa teman itu termasuk sebuah sedekah. Ataupun ada baju-baju bekas yang tidak terpakai daripada numpuk di lemari, mending kita sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Nah, itu tadi apa yang ingin bertanya. Baik,
penjelasan dari Ria dan Suka. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, silakan Nurkali menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu apa perbedaan Ria dan Suka? Baik, kepada Intan silakan menjawab pertanyaan. Perbedaan Ria dan Suka. Ria seperti memperlihatkan atau melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan Suka memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan. Bagaimana tanggapannya? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pasar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dan akan dibacakan oleh Wantri. Pengertian hasad adalah sifat tercela dalam Islam yang berujung pada perasaan iri hati atau dengki terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Baik, apa ada yang mau bertanya? Bagaimana contoh orang hasad? Baik, akan dijawab oleh Muhammad Rehan. 1. Menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Seseorang melihat temannya mendapat pekerjaan yang baik dan merasa iri sehingga ia berharap temannya kehilangan pekerjaan tersebut. 2. Berdoa untuk orang lain. Mendoakan kebaikan bagi orang yang kita dengki dapat mengurangi rasa hasad dan meningkatkan rasa hasad persaudaraan. Baik, apa sudah jelas? Jelas. Baik, kami tutup hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itulah tadi penampilan dari masing-masing kelompok. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kalian sudah berdiskusi tentang berfoya-foya, tentang Ria, tentang sum'ah, dan tentang hasad. Nah, tugas kalian adalah menjauhi semua perilaku tersebut. Paham anak-anak? Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Sebelum Ibu memberi kesimpulan, silahkan kalian Oh, jadi aku tahu ya, Pak. Mau gak? Wah, cuma satu emang bujikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Udah, jangan ke 1M. Abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh, Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan dari pagi. Nota jajan anak, Bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2M, Bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh, Bang, jantungku, Bang. Aduh. Udah, Bang, jangan ngeluarin apa-apa lagi, Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kegokilan abang lagi. Oh, ya udah, aku buang aja kalau gitu. Kok dibuang? Emang apaan, Bang? Yakin mau dengar? Iya, Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapal api buat kasih pelajaran
sukaria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf, Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Baik anak-anak, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari video tersebut? Adakah yang bisa mengambil pelajaran dari video tersebut? Ayah, Amelinda, silakan Amelinda. Teman-temannya mohon didengarkan. pelajaran yang saya dapatkan itu kita tidak boleh pamer atau lihat kepada seseorang karena semua itu titipan dari Allah. Semua dari baju, jam tangan, ataupun harta-harta yang engkau miliki sekarang itu adalah titipan dari Allah yang akan kalian bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu yang saya pelajari dari video itu. Ada yang lain? Ya, intinya semua yang kita bahas tadi itu wajib kita hindari. Paham anak-anak?